Iya guys, kembali lagi bersama saya dengan Diar. Akhirnya nih ya, HP keluaran baru dari Poco yang kita tunggu-tunggu muncul juga nih ke permukaan. Yes, ini adalah Poco X3 GT. Banyak banget hal menarik yang bisa kita bahas dari Poco X3 GT ini. Salah satunya adalah ponsel Poco yang pertama yang dilengkapi dengan chipset 6 nanometer dan didukung 4 core ARM Cortex A78 berperforma tinggi dan dengan keseimbangan efektif antara performa dan konsumsi energi. Dengan UFS 3.1 kita bisa menikmati waktu loading yang lebih singkat baik saat bermain game atau mengambil gambar. MediaTek doang. Nih, kalian pikir gitu kan? MediaTek dulu dan MediaTek sekarang tuh beda guys. Dulu mungkin agak diremehin ya, tapi sekarang lihat, udah berapa banyak smartphone andalan-andalan dari brand smartphone udah pakai prosesor si MediaTek. Terutama untuk menunjukkan kuatnya dalam hal performa yang ujung-ujungnya sangat powerful buat dijadikan smartphone gaming. Penasaran? Nanti kita bahas lebih detail mengenai si prosesor MediaTek ini. Sebelum itu kita bahas dulu yuk si HP-nya ini. Pertama-tama yang mau saya apresiasi adalah desainnya yang keren banget. Yang saya punya ini yang warnanya Wave Blue. Ada juga dua varian warna lainnya ya, yaitu Stargaze Black dan juga Cloud White. Saya suka sih sama garis-garis teksturnya ini. Selain tidak mungkin ngeceplak sidik jari, bikin smartphone ini rasanya elegan ya. Letak kameranya juga saya suka, walaupun agak tebal tapi nggak begitu mengganggu juga sih buat saya. Tersedia dua pilihan HP-nya nih dengan RAM 8GB dengan storage 128GB atau 8GB dengan storage-nya 256GB. Poco X3 GT memiliki dimensi 163,3 x 75,9 x 8,9 mm dengan berat hanya 193 gram aja. Mengingat smartphone ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh, jadi cukup enteng juga sih ya. Dan pastinya nyaman buat dipegang. Di sebelah kanannya terdapat tombol power dan juga tombol volume pengeras suara. Di bagian atasnya ada speaker, mikrofon, dan juga infrared blaster. Di samping kirinya terdapat slot SIM tray, lalu pada bagian bawahnya terdapat speaker, mikrofon, dan juga port Type-C-nya. Dari segi layarnya, Poco X3 GT menggunakan layar IPS LCD dengan bentang layar 6,6 inch. Sudah support juga loh SDR10 dengan tingkat kecerahan maksimum di 450 nits. Beresolusi layar 2400 x 1080 pixel, dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus terbaru yang oke punya nih. Menggunakan layar Dynamic Switch 120Hz, rasio refresh 120Hz, dan rasio touch samplingnya 240Hz. Membuat pengalaman pakai HP menjadi super lancar. Perbedaan antara layar ini dan layar dengan rasio refresh yang rendah bakal terlihat jelas terutama saat menonton film dan bermain game. MediaTek. Nah, oke, sekarang kita masuk ke jeroannya nih. Smartphone tuh udah masuk ke era yang baru di mana mid dan upper mid range smartphone tuh semakin menjadi pasar. Semua konsumen pengen punya smartphone yang memiliki performa tinggi, kamera bagus, dan kegiatan gaming lancar, serta harga yang nggak mahal. Agak susah ya nemuin semua aspek itu ke dalam satu smartphone. Sebelum itu, buat kalian yang nggak tahu ya MediaTek itu apa, info buat kalian nih, di mana MediaTek ini adalah perusahaan fabless semikonduktor terbesar keempat di dunia. MediaTek juga melampaui perusahaan chipmaker asal Amerika yaitu Qualcomm untuk menjadi supplier chipset smartphone nomor 1 di 2020. Dan MediaTek kali ini merajai chipset market dunia pada kuartal pertama 2021 dengan peningkatan yang baik dari kuartal 3 di tahun 2020 lalu. Keuntungan pada kuartal 1 2021 mencapai 3,8 miliar dolar, meningkat 77,5%. Wow. Dari lini 5G chipset, MediaTek berhasil menjual 45 juta Dimensity chip seri 1000 dan 1000 Plus, 800 dan 820, 800U dan 720 dan 700 sepanjang tahun lalu. Wih, gila juga ya. Wow, emang sepertinya udah mulai menjadi dunianya MediaTek di sekarang ini ya guys ya.
Nah, MediaTek membuka jalan untuk menghadirkan flagship grade chipset dengan performa tinggi dan fitur yang berlimpah, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Dan contoh jawabannya yang sesuai ini adalah di Poco X3 GT berbekal chipset MediaTek Dimensity 1100 yang dilengkapi dengan 5G integrated. Octa-core 4 ARM Cortex A78 core pada MediaTek Dimensity 1100 yang memiliki teknologi terbaru dengan power efisiensi terbaik di kelasnya dan juga sistem fabrikasi 6 nanometer. Dapat menjalankan prosesor up to 2.6 GHz. Octa-core CPU ini juga dimaksimalkan dengan ultra fast memory dan storage yang besar dengan 16 GB quad channel memory dan dual channel UFS 3.1 yang dapat memberikan data yang besar. MediaTek Dimensity 1100 adalah 5G chip pertama yang menghadirkan True Dual 5G SIM. Konektivitas Dual 5G ini disinyalir dapat lebih konsisten untuk pengalaman menggunakan konektivitas 5G dengan kualitas voice call serta video call terbaik. MediaTek Dimensity 1100 juga dapat menghadirkan ultra fast 144Hz smartphone display yang memberikan pengalaman main game di tingkat maksimal. Gak hanya dari segi kinerjanya aja, pengaruh chipset ini juga terlihat pada kameranya juga, di mana MediaTek 1100 dapat menjalankan beberapa kamera dalam satu smartphone dan dapat mengambil gambar hingga 108 megapiksel. Wow. Kondisi minim cahaya juga dapat dilakukan oleh chipset ini. Oh iya, belum bahas GPU pada Poco X3 GT ya. Poco X3 GT dilengkapi dengan GPU Mali G77 sehingga kalau kita gabungkan ya CPU dan GPU-nya akan menghasilkan skor AnTuTu sebesar 585.194 dan skor GPU Max benchmark-nya sebesar 1.368.000. Langsung aja nih kita coba main game Genshin Impact ya. Bisa berjalan dengan lancar dengan settingan highest, masih tetap kuat loh dimaininnya. Seru ya bisa main game pakai Poco X3 GT ini. Ditambah lagi layar dynamic switch-nya berasa banget smooth. Asik banget buat pengalaman bermain gamenya nih guys. Bahas drone-nya udah, sekarang kita beralih ke kameranya ya. Poco X3 GT berbekal AI triple kamera dengan 64 megapiksel kamera utamanya. Lalu 8 megapiksel ultra wide kamera dan 2 megapiksel makro kamera. Serta di depan terdapat 16 megapiksel selfie kamera yang hasil kameranya seperti ini nih guys. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Poco X3 GT. Formatnya Full HD 30 fps. Kelihatan banget ya, smooth banget di layar. Kita bisa lihat di sini. Dan ini anginnya lagi gede banget sih. Coba lihat ke atas. Mantep banget. Dan coba kita tes. Ternyata lensa ultrawide-nya nggak bisa dirubah dalam kondisi lagi ngerekord seperti ini. Jebret. Ya, ini formatnya masih Full HD 30 fps. Tapi lensanya ultra wide dan ini aduh anginnya kenceng banget. Dan kita bisa lihat nih. Warnanya bagus ya, daun-daunannya. Ya, jebret, ini Full HD 60 fps. Kita lihat di layar masih smooth ya. Tapi ini aduh, anginnya lagi kenceng banget. Lihat tuh, sampai tanaman-tanaman goyang-goyang tuh bendera. Suara saya juga pasti ketutupan sama angin ya kan. Coba kamu lihat deh, dengar deh. Kira-kira suara saya berlombang kali sama angin. Ya, sebagai kita nguji coba kesemutan dari kesemutan lagi ke smoothnya lensa ini, coba kita coba sambil lari ya. Di layar smooth banget. Jalan lagi. Gila, Full HD 60 fps. Smooth banget dipakai buat lari. Jebret, ini 4K 30 fps. Dari awan-awannya guys, bagus ya. Dan coba 4K 30 fps diajak lari yuk.
pakai Poco X3 GT. Gila, masih anteng loh guys. Padahal saya sambil lari nih. Oke, stop. Anteng weh. Gila sih ini. Ya, ini pakai kamera depan dari Poco X3 GT dan ini anginnya, aduh. Anginnya gila kenceng banget. Kok bisa sampai mau terbang? Aduh. Tapi smooth ya, keren. Guys, awannya kan kelihatan jelas, detail. Mantep lah kameranya, mau kamera belakang depan oke nih si Poco X3 GT. Ya, ini menggunakan ngerekord video pakai dual view, ya artinya dua kameranya nyala nih, kamera depan dan kamera belakang. Dan warnanya oke. Biasanya kamera depan ini terlalu brightness-nya, tapi ini bagus tuh. Wajah saya bagus, kelihatan jelas dan nggak terlalu brightness, nggak terlalu pucat dan warnanya oke. Kemudian yang sebelah sana juga oke banget, smooth lagi. Biasanya kalau smartphone pada umumnya ya goyang loh nih. Untuk dual view ternyata nih enggak loh. Mantap Poco X3 GT. Selain itu terdapat beberapa fitur yang dihadirkan di dalam Poco X3 GT. Di antaranya seperti fingerprint sensornya yang menyatu sama tombol power, posisi yang paling saya suka nih. Lalu terdapat NFC di dalamnya untuk memudahkan kita mengisi e-money. Dan juga user interface yang udah menggunakan MIUI 12.5. Dengan tampilan yang enak dan juga pengoperasiannya yang mudah, saya suka nih, simple banget dipakainya. Nah guys, jadi itu dia Poco X3 GT sebagai smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1100. Terutama untuk menunjukkan kuatnya dalam hal performa. Anyway, Poco X3 GT ini udah bisa kamu pesen sekarang ya guys ya. Dan dibanderol dengan harga Rp4.399.000 untuk varian RAM 8GB, storage-nya 128GB. Dan Rp4.799.000 untuk varian RAM 8GB, storage-nya 256GB. Gimana menurut kalian? Kemurahan? Pas? Atau malang? Oke, terima kasih telah melihat video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!